Oke, Bigetron apa gede banget Bigetron bersuara di ujung sana dan waktunya kita menuju ke Land of Dawn. Dan ini dia game yang pertama akan menentukan siapakah yang akan mengamankan poinnya. Tapi untuk saat ini kita bisa melihat di area jungle-nya ini masing-masing coba untuk main safe, main cepat juga. Dan apalagi aku bisa melihat ini Super Ken farming dengan Elise-nya itu cepet banget. Kalian kalau yang gercep-gercep nih lihat nih, kayak begini nih. Nih gercep pisan tuh. Aboy udah bergerak melakukan sebuah rotasi. Namun kayaknya terlihat dan bergerak dengan perfect match-nya. Namun dengan sekarang Baloyski terjebak sendirian saja dirinya. Ada Moreno di bagian belakang mencoba untuk memberikan gangguan. Efek Terrify-nya terlihat agak sedikit linglung jadinya terkena efek itu. Yap, tapi sebenarnya tadi Baloyski bakal coba untuk ganggu ke arah farming dari Super Ken. Yap. Tadi sempat ketarik, cuman tidak ada follow up sehingga justru Baloyski-nya yang dipukul mundur dengan backup yang cepat juga dari Bigetron Alpha. Dan sejauh ini mereka bermain sangat-sangat aman tentram dulu. Mereka mengumpulkan gol UBS Gold. Bede, paten kali itu ya teman-teman ya. Aja. Barusan terlihat ada satu flicker pula yang memang sudah dikeluarkan oleh Baloyski. Namun di bagian tengah Boy masih santuy sendirian. Semuanya pun masih berada di landingnya masing-masing. Tapi untuk sekarang Baloy menghadapi beberapa cobaan di mana dia juga harus nge-backup lagi ke arah Brody-nya. Yap, dan kita bisa lihat dari teman-teman Geekslate mereka coba untuk mencari dulu nih space-nya Saken yang udah mulai diteken gak bisa bergerak terlalu leluasa. Karena memang dari segi range tapi kehadiran Baloyski. Waduh itu dia first blood-nya pun tercipta di mana Baloy dikeroyok habis-habisan dan turtle-nya menjadi milik dari Geekslate. Karena kena ini ya tadi dari Kopian Moreno. Yep. Di mana Moreno Bloodihannya. mengamankan Bloodihannya Iya, sendirian. Bloodihannya. Nih rasain nih ultimate-mu sendiri. Bener, ini menjadi bisa bermata dua juga ya, bisa jadi. Tapi kalian juga bisa menangkan skin MLBB dengan order Grab diskon sampai dengan 90%. Yap. Langsung aja scan QR code yang ada di sebelah Horizon di sekarang nih. Oke itu dia ada QR code-nya jadi langsung disikat aja Jana Kitty. Di bagian belakang terlihat ada Atlas yang akan kembali ke dalam area defensifnya. Jana Kitty sendirian aja di bagian belakang Federal Strike. Namun untuk kali ini Fatal Link-nya langsung aja membatik ke arah Jana Kitty. Tapi efek Tone-nya juga memberikan sebuah damage begitu menyakitkan. Hanya saja Kari juga memberikan damage yang begitu mengerikan dikejar dengan Flying Blood. Langsung menghilang Jana Kitty di area tersebut. Tapi tempat berbeda kayaknya dikeprek habis-habisan. Yap, ditarik, dipancing Ki untuk berhasil menjadi satu kompensasi. Tapi ini tidak worth it pastinya. Dari jungler ditukar dengan adanya roamer. Yep. Tapi kita bisa lihat dari segi emblemnya. Memang Moreno nantinya akan dependen terhadap item-itemnya. Maka dari itu Mystery Shop akan menjadi jawaban pula. Dan lihat pressure di arah top lane ini gede banget. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat juga kembali di emblem ya. Kedua belah jungler sama-sama dengan Demon Slayer, Yep. Damage to Monster dan juga Battle Spell Code Reduction. Tapi perbedaannya sekarang Ken dalam keadaan yang tertinggal. Satu level di bawah dari Jana Cutie. Sebenarnya Elise ini juga farmingnya cepat. Cepat. Dan itu yang di mirroring oleh Jana Cutie. Dia Yep. mau farming yang lebih cepat lagi. Ternyata tadi Jana Kitty juga terlalu berani ya ujung-ujungnya. Namun terus sekarang coba lihat Jana Kitty berani banget. Dia masuk ke dalam area Purple Buff. Namun di depan yang berbeda ada Bloodline langsung dikeluarkan. Sedikit lagi bisa Sorizo masih berhasil langsung diamankan. Bahkan kayaknya pun langsung menghilang. Dan Super Ken dengan Blood Oil yang dia milikin semuanya. Satu area diserap habis-habisan. Flying Blood-nya berpindah ke tempat yang berbeda. Aboy. Ada energy impact yang langsung dikeluarkan tapi belum terkena. Flying Blood-nya akan berpindah lagi. Dan benar saja dia mencoba untuk bisa mengejar ke arah Parsha. Tapi Parsha berubah menjadi Fairy-nya. Berubah dengan Wings by Wing. Tapi pada berbeda looknya sedikit lagi. Tapi terus dikejar lagi dengan Flying Blood-nya. Hehe mau pergi ke arah mana Super Ken? Apakah masih ingin lebih dengan Purple Buff yang dimiliki? Tapi ditarik. Diselamatin. Hanya saja masih bisa berpindah tempat. Tapi ternyata energy impact-nya membuat menghilanglah sudah pergerakan dari Super Ken. Yes, dan Aboy masih bisa selamat dengan Wings by Wings. Slow but sure. Geekslate berhasil untuk mendapatkan banyak banget keuntungan. Mereka bisa mirrorin dengan adanya ya eliminasi-eliminasi yang tercipta. Tapi Turtle kedua kalinya berhasil untuk diamankan oleh Geekslate. Tapi ini dia, Sounds Prediction. 2 untuk Geekslate, 4 untuk Bigetron Alpha. Oke.
Sementara untuk sekarang belum ada lagi pergerakan dari masing-masing tim yang memang sangat-sangat mengerikan di mana masih hanya melihat aja, mapping dulu aja. Yap. Untuk Jana Kitty tapi pattern farmingnya loh, pattern farmingnya ekstrim Bu. Benar, dan itu dia yang mau coba untuk ya udah kita cepetin aja segi farmingnya karena in game equipment by Dunia Games. Kita bisa lihat memang belum ada item yang selesai dari junglernya itu Jana Kitty. Dia masih bikin pecahan-pecahannya aja dari Molten Essence. Tapi dari Super Ken, Clock of Destiny udah selesai. Mana reduction, terus juga dari cooldownnya bakal makin cepet lagi. Tapi ini bisa di mirroring dan bahkan lihat. Wah. KYY nggak dikasih untuk ngebanting karena dari tadi emang benar-benar bloodihannya memang connect pula ke arah KYY terus-terusan. Ini tinggal siapa duluan yang pick off gak sih? Iya. Kita pick off kayaknya nggak akan ada Fataling. Yep. Atau ya udah kita angkat juga nggak akan ada bloodihan. Nah, Dan itu yang udah terlihat dari Geekslate. Mereka mau coba untuk makan dulu Benar. satu sosok yang benar-benar punya impact besar di dalam team fight yaitu Fatalingnya Atlas. Ini belum lagi dari tadi Aboy positioningnya baik banget ya dan juga efektivitas dari tiap skill yang dia milikin. Yep. Wings by wingsnya itu loh bisa keluar tepat waktu selalu. Dan sekarang ada pergerakan di bagian belakang. Fatalingnya connect dua orang. Mereka berada di tengah-tengah pusaran area pertahanan yang dimiliki oleh Begitu Napa dan juga area serangan yang mereka buat. Kadera mencoba untuk maju ke bagian depan, ada satu flicker dan juga siap untuk memberikan damage yang begitu di mana Saken harus merasakan pahitnya damage yang dikeluarkan oleh Kadera. Ya, bahkan flicker ya. Tapi kita bisa melihat 3 player dari Bigetron Alpha. Mereka coba untuk defense abis-abisan outer turret di arah tengah. Karena itu bakal mahal banget pastinya. Dan sekarang Geekslate mereka unggul dengan 1.700 net worth yang diunggulkan. Walaupun dari segi eliminasi setidaknya masih imbang. Tapi lihat macam-macam objektif yang Tuh dikantongin. Bloodhound-nya connect lagi tapi sorry Zo masih bisa bertahan dan sorry bro gua masih berhasil kabur dari sebuah backupan yang memang diberikan oleh kader tersebut. Hanya saja Baloyski harus merasakan bagaimana begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Yap, perfect turtle untuk Geekslate. Bigetron Alpha dengan adanya power dari Super Ken di late game nantinya. Lebih bermain hati-hati dan dapetin scaling tersebut terlebih dahulu. Yang pastinya ini kan beli itemnya dan vouchernya di Dunia Games kayaknya ya. Oke, weh. KYY, enggak numpang lewat dia. Numpang lewat. Numpang lewat, tadi Cuman- nanya, beli voucher game di mana? Di Katanya Dunia begitu. Games, terus Udah dapat langsung. kuota terus cuman gertak doang. Akhirnya balik lagi dia milih nonton aja dulu di Max Stream ya. Ini dia Super Ken dikeroyok, tapi belum ada satu damage yang emang benar-benar mumpuni ya. Yang emang konstan, yang memang instan bisa mendapatkan langsung ke arah dari Alice. Sorizo menampakkan dirinya terkena impact tadi dari pasif yang dimiliki oleh Parsha itu Ferry yang menabrak ke arah player yang dituju. Ferry, Beda Ya, Bu, beda. bukan Ferry ini. Bukan, Chef. Beda. Beda, tapi perlahan tapi pasti gold dari teman-teman Bigetron Alpha juga mulai Apa ngejar. tuh udah ada lagi satu flicker, satu bloodhound, Super Ken. Tidak ada backupan kecuali tadi dari Feather Ice Strike yang diciptakan hanya saja ternyata damage-nya belum cukup loh. Iya, padahal itu udah 2 source ultimate keluar ya. Iya, plus flicker. Plus flicker dan Super Ken yang nggak tumbang sama sekali. Ini kan menjadi informasi yang mahal pastinya yang bisa didapetin sama Bigetron Alpha. Melihat banyaknya juga objektivitas yang sekarang udah mulai dikantongin satu sama lain. Tapi sergapan di Wah. arah tengah. Itu dia Jana Kitty, pede lah dia dengan HP setebal itu. Namun di manakah KYY benar-benar menunggu momentumnya untuk bisa masuk dan juga memberikan sebuah invasi yang sangat baik. Karena dari tadi beberapa kali Fatalingnya connect ya Ul ya. Yep. 1 atau 2 player akan menjadi korban namun tetap positioning dari Kader yang benar-benar belum bisa didapetin totally oleh KYY. Begitupun dengan Aboy, apalagi dia punya Purify yang pastinya bakal sulit banget untuk di pick off. Tapi Yep. real time win probability by Samsung Galaxy A34 Geekslate 58% dan bahkan bertambah terus-menerus seiring dengan snowballing yang mereka dapetin. Nah di tempat yang berbeda coba lihat tuh Baloyski-nya langsung dikeroyok habis-habisan di all in aja semuanya ke area tersebut. Kecuali Moreno tapi 4 player yang berbeda berfokus langsung untuk bisa menghancurkan Baloy. Yap, ini late game bakal bisa punya power dari Bigetron Alpha sih. Yap. Dengan adanya Kari dan Alice. Nah. Ini dia Aboy dilewatin aja Jana Kitty masih mundur looknya ada di bagian belakang sudah berubah siapakah yang akan menjadi korban Kadera.
Masih mencari posisinya, Aboy masih menjauh dengan Wings by Wing. Dia akan berpindah tempat lagi tapi Lordnya sudah ke reset. Lordnya sudah masuk lagi ke dalam pekarangan dari pit yang dia miliki. Yap, dan untuk saat ini bahkan gak ke reset. Mereka masih coba untuk kontes. Nah lo tadi Iron Hook-nya gak kena tapi ternyata Lordnya berhasil menjadi milik dari Bigetron Alpha. Kaye berhasil dihancurkan, akankah mereka mulai maju untuk bisa menghalau pergerakan dari Bigetron? Tapi ternyata tidak, mereka mundur kembali. Iron Hook-nya dikeluarkan gak kena ke arah siapapun. Yap, dan sepertinya Gixlet mau coba untuk membayarkan kompensasi tersebut dengan hancurnya satu outer turret di arah tengah. Tapi retribution dari Super Ken yang cukup harus diwaspadain karena sebenarnya Jana Cutie gak ngeluarin retri ya tadi agak sedikit terhambat. Buset. Namun buat teman-teman semua nih ya, sesaat lagi regular season juga akan selesai, jadi pastikan kalian sudah punya tiket playoff-nya. Jangan sampai nanti udah deket, bang, beli tiket di mana bang, Iya, terus nanti belinya di reseller terus kena tipu ya, ya kan. Ya, tuh lihat tuh hanya dibeli-beli. Nah lo tuh. Ya catat. langsung beli sekarang daripada kehabisan ya. Langsung sikat nih tuh lihat Feather Ice Strike-nya dikeluarkan lagi. Nah, Feather Ice Strike udah dikeluarin untuk nge-clear wave secepat-cepatnya dan bahkan Bigetron Alpha makin mempersempit dari ketertinggalannya dengan munculnya Lord yang sudah berjalan di arah bottom lane. Walaupun ini masih Lord yang belum enhance, Lord yang pertama. Tapi pressure-nya ini udah mulai terasa banget karena sekarang Bigetron Alpha udah berbalik unggul dan mau ngambil objektif turret di arah tengah. Yap, di tengah sudah ada outer turret yang berhasil dihancurkan, diremukkan, mereka dipukul mundur Gixlet. Mereka mencoba untuk melakukan sebuah invasi ke arah yang berbeda, melakukan sebuah backupan ataupun membuat sebuah area defense ke tempat yang berbeda pula. Lordnya sudah hadir, Lordnya sudah berjalan. KYY terlihat dari kejauhan. Akankah mereka bisa dibanting dengan secepat itu? Namun ternyata tidak. Malahan ada Feather Ice Strike yang membuat beberapa player yang dimiliki oleh Bigetron mundur. Mundur dulu hanya untuk mengusir dan mempertahankan inner turret tersebut. Dan Moreno yang selalu mencoba untuk nge-copy ke arah Feather Ice Strike. Ini membuat akhirnya team fight-nya makin besar lagi dari areanya. Tapi in-game equipment by Dunia Games kita bisa intip juga. Walaupun sebenarnya dari kedua belah gold laner, Kadera sedikit lebih unggul di atas dari Saken. Dengan adanya Malefic Roar, Fury Hammer, Stalactites dan juga Blade of Despair. Banyak item-item pecahan yang memang belum selesai. Sedangkan di sini dari Sakennya hanya ada Stalactites aja. Tapi 3 starter pack untuk attack speed udah selesai. Udah Corrosion, selesai ya? Demon Hunter Sword dan Golden Staff. Dan ini bakal bergulir terus karena sekarang udah menuju ke arah mid game. To the late, power dari Saken dan Super Ken ini bakal mencapai power spike-nya dan ini cukup menjadi ancaman pasti untuk Gixlet. Dan Super Ken emang benar-benar bisa masuk ke tengah-tengah area defensif yang dimiliki oleh Gixlet ya. Entah itu nantinya dengan Flying Blood lalu dia Blood emang benar-benar ngisap gitu aja. Ataupun mau divariasiin lagi ataupun dikomboin dengan satu Winter. Dan dia masih tetap bisa nyedot siapapun yang ada di area tersebut. Ini akan menambah durability yang dia miliki dan juga memberikan waktu ke arah teman-temannya. Hanya dengan bisa membuat Aboy mungkin jauh lebih tidak bisa berada di dekat teman-temannya ataupun dari Kadera itu sendiri. Yap, dan sekarang jadi. Wah langsung gak terjepit dari tersebut dan benar saja Saken yang berhasil langsung dihancurkan. Dan sekarang ada Chester yang langsung tercipta. Baloyski jika lagi Apiarisa, Baloyski-nya masih berhasil selamat ditabrak dengan satu wild charge. Ada flicker power of nether, Baloyski langsung dihadapkan namun sekarang Kadera benar-benar berhasil langsung dihancurkan pula. Look-nya hadir di bagian belakang sementara untuk KE masih bisa selamat. Ini dia Jana Kitty mau pergi ke arah mana tapi Super Ken lebih memilih untuk pergi menjauh dari area tersebut dan masih ada pertempuran di area atas di antara beberapa player yang dimiliki oleh Kingston dan juga Bigetron. Coba lihat look-nya masih ingin lebih. Masih ingin tetap berada di situ untuk menantang siapapun pemain dari Bigetron Alpha. Tapi Moreno, dia tadi flicker ke depan untuk ngasih damage sehingga akhirnya player-player dari Gixlet juga udah mulai ke take down satu persatu. Tapi itu gak gentar karena Jana Kitty masih coba untuk nge-poke ke arah Lord yang kedua. Tapi di reset begitu saja karena ternyata di sisi yang berlainan Super Ken nge-invade ke arah orange buff-nya. Cepet banget ya mereka ya. Kejar-kejaran dari sisi levelingnya. Sekarang Kadera level 13, Saken di level 14. Saken mengungguli. Karena tadi banyak banget poin pick off yang terjadi ya. Tapi tarik ulur di area Lord udah terjadi. Tarik ulur udah tertarik dianya kabur. Aduh. Sedih banget, sedih banget. Oke, Jana Kitty dan juga pemain dari Bigetron Alpha Super Ken
Perlahan tapi pasti mulai mendekati dan siapakah nantinya yang akan terhianati. Karena untuk sekarang looknya berhasil langsung dihancurkan tapi Lordnya berhasil diamankan oleh Jana Kitty. Di mana Kickslide-nya langsung mundur teratur. Ada 2 playernya bahkan 3 playernya berhasil langsung dihancurkan. Super Ken berhasil mendapatkan 1 purple buff lagi. Yes, dan ini menjadi sebuah keuntungan besar. Tapi lihat Ki mencoba untuk maju dan Fatalik berhasil membatik lagi ke arah dari Katera. Hanya ada Aboy sendirian saja dan Super Ken sudah hadir. Flying Blood-nya akankah langsung mencoba untuk masuk ke dalam tubuh dari Aboy. Hanya saja Super Ken mau pergi ke arah mana. Ada 1 Winter Trench guna untuk bisa menghancurkan Base-nya? bagaimana pergerakan dimiliki oleh pemain dari Kickslide. Dan benar saja base-nya menjadi milik dari Bigetron Alpha. Bigetron Alpha